Seorang kakak menyelamatkan adiknya yang nyaris tertabrak kereta api di Cilegon, Banten. Sang adik tak sengaja mengegas hingga sepeda motor melompat di pintu kereta api. Sebuah sepeda motor yang ditumpangi pemuda dan adiknya tiba-tiba melaju saat kereta hendak melewati perlintasan di Cilegon, Banten. Keduanya nyaris tewas tersambar kereta api. Beruntung sang kakak sigap menyelamatkan sang adik meski harus mengorbankan sepeda motornya. Video tersebut pun viral di media sosial. Rupanya handle gas diputar sang adik yang baru berusia 8 tahun. Tak ayal sepeda motor melaju hingga menabrak dan melewati palang kereta api. Keduanya selamat, namun sepeda motor rusak parah terseret kereta. Korban mengaku trauma akibat kejadian itu. Peristiwa ini menjadi peringatan agar pengendara selalu berhati-hati, apalagi saat membawa anak-anak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus kabur usai menyerempet seorang pengendara motor. Beruntung, petugas tol berhasil mengamankan pengemudi minibus. Sebuah minibus kabur setelah tabrak lari di Jalan Tufarev, Karawang, Jawa Barat. Mobil itu menyerempet pengendara sepeda motor hingga terjatuh, menghantam pedagang. Sejumlah pengguna sepeda motor sempat mengejar untuk menghentikan laju mobil. Namun sopir tancap gas dan kabur ke arah Cikarang. Pengejaran pun terhenti karena mobil itu masuk ke ruas tol. Meski sempat lolos, minibus itu akhirnya bisa dihentikan petugas di ruas tol. Selamat siang, mohon izin pemadam. Mobil dan pengemudinya diamankan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 55. Saat diamankan, bagian depan mobil itu dalam kondisi ringsek. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengemudi diduga tidak konsentrasi saat berkendara. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Gudang penyimpanan aki di Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Penyebab kebakaran dengan nilai kerugian miliaran rupiah diselidiki polisi. Sebuah gudang penyimpanan aki di Jalan Kapitan, Sukatani, Tapos, Kota Depok terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api membesar sehingga menghanguskan bangku dan beserta isinya. Petugas kerahkan sekitar 25 personil dan 9 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 3 jam kemudian. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ganti ban di jalan, mobil di Goa, Sulawesi Selatan dilalap si jago merah. 6 penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Rekaman video amatir warga memperlihatkan saat mobil minibus terbakar di jalan saat sopir sedang mengganti salah satu ban yang bocor. Api seketika membesar, membuat penumpang yang berada di dalam mobil panik. Sejumlah warga pun berusaha memadamkan api dengan pasir dan alat seadanya. 6 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil saat api mulai membesar. Api baru bisa padam setengah jam kemudian setelah mobil pemadam diturunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari korek api yang meledak di dalam tas salah satu penumpang dan menyambar ke bagian mobil. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kejahatan, pemirsa. Baru dinobatkan jadi kota teraman kedua di ASEAN, Jakarta belum bebas dari kejahatan jalanan. 2 remaja berboncengan motor dibegal di Sawah Besar, Jakarta Pusat. CCTV merekam detik-detik saat 2 remaja berboncengan motor dipepet 2 motor lainnya di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi dini hari tepat di depan halte busway Jembatan Merah. Kawanan pelaku yang berjumlah 4 orang memberhentikan motor korban. 1 pelaku merampas sepeda motor dan 1 lainnya meminta ponsel korban. Korban yang ketakutan tidak bisa melawan karena pelaku mengancam dan mengacungkan celurit.
Hasil penyelidikan sementara, para pelaku diduga merupakan satu komplotan yang sama dengan pembegal petugas damkar beberapa waktu lalu. Sebelumnya 4 pelaku pembegalan petugas damkar sudah diringkus di sebuah hotel di Jakarta Utara, sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Begal jalanan masih marak menjadi ironi di tengah prestasi Jakarta baru-baru ini. Laporan Global Residence Index, Jakarta baru dinobatkan sebagai kota teraman kedua di ASEAN, melampaui kota-kota besar lain seperti Bangkok dan Kuala Lumpur. Sementara posisi pertama ditempati Singapura. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi pengeroyokan disertai penodongan senjata api terjadi di Pangkas Rambut di Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya korban dan pelaku berselisih di jalan raya. Terekam kamera pengawas di sebuah pangkas rambut di Jalan Mustafa Medan, Sumatera Utara, terjadi aksi keributan dan baku hantam. Awalnya korban dengan rekannya hendak pulang, namun di jalan tiba-tiba sejumlah orang langsung memberhentikan laju kendaraan mereka dan menodong dengan pistol. Takut akan dibegal, mereka pun langsung tancap gas dan kabur ke tempat usaha pangkas milik temannya. Tak berselang lama, 4 orang datang dan langsung memukuli pria yang menggunakan kaos singlet putih. Pria berkaos hitam sempat mengeluarkan senjata dan mengancam ke arah pria yang menggunakan kaos singlet sebelum akhirnya terjadi aksi pukul-pukulan dan baku hantam. Pasca kejadian, korban membuat laporan ke Propam Polda Sumut karena menduga pelaku merupakan oknum polisi karena dalam video sempat menyebutkan nama Polres. Mereka palang kami pakai motor MX. Mereka sambil todong pistol lagi kepada kami di jalan itu. Ketakutan kami kira itu benaran begal motor, Bang. Begal motor kami kira itu mereka. Makanya kami tancap gasnya. Mereka terus kejar kami sini sampai di lokasi pangkas ini, Bang. Nah, lebih jelasnya lagi di video itu, Bang. Jadi kami kehilangan kendalinya, Bang. Bahkan sampai sempat kami tahan mereka di depan, Bang. Cuman yang ini Bruce itu langsung serang kawanku yang singlet putih. Nah, todong pistol lagi di sini. Terjadilah baku hantam di sini, Bang. Belum diketahui pasti penyebab keributan ini terjadi, namun korban mengalami luka lebam di sekujur badan akibat dikeroyok oleh pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Kecelakaan tragis terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Pelajar SMP tewas ditabrak truk. Korban berboncengan bertiga jatuh terpleset saat berusaha menyalip kendaraan di depan. Kamera CCTV merekam kecelakaan antara truk tronton dengan motor berboncengan 3 di jalur lingkar selatan, tepatnya di Kelurahan Randusari, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Seorang pelajar SMP negeri di Kota Pasuruan meninggal dunia setelah sepeda motor yang ditumpanginya terjatuh dan terlindas truk tronton dari arah berlawanan. Menurut warga, kecelakaan bermula saat sepeda motor berboncengan 3 melaju dari arah Karangketuk menuju ke selatan, lebih tepatnya Kebon Agung. Setibanya di lokasi, pengendara mencoba mendahului kendaraan truk besar di depannya. Namun diduga tidak memiliki ruang gerak yang cukup, sepeda motor kehilangan kendali dan terjatuh. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk tronton yang dikemudikan Agus Supriyanto. Salah satu penumpang yang berada di posisi paling belakang terjatuh ke badan jalan dan langsung terlindas kendaraan berat tersebut. Korban Nazril Ilham Alfarizi, 15 tahun, pelajar SMP negeri asal Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan jenazahnya dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Terus dari arah berlawanan ada? Terus nyala kan, kepleset. Ditanya orang-orang itu. Dia itu mabuk katanya. Oh, mabuk katanya? Masih SMP, rumahnya di tempat. Kasus kecelakaan masih dalam penanganan pihak Satlantas Polres Pasuruan Kota. Petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut termasuk terkait identitas lengkap kendaraan sepeda motor yang terlibat.